atau dianaktirikan oleh pemerintah Indonesia ingin pindah ke Malaysia. Cinta negara ini, Pak. Tapi kalau kami ditelantarkan terus, udah kami pindahkan aja ke Malaysia. Buat apa kami terus begini kalau tidak dipedulikan, Pak? Wajib merdeka. Bagaimana kalian? Aceh merdeka! Lo nengok ke Tawau di Malaysia, cahaya lampu bersinar terang, gedung-gedung menjulang, jalan rapi. Tapi lo balik tengok ke Sebatik Indonesia, gelap gulita bro. Yang secara terang-terangan menyatakan ingin bergabung dengan NKRI, memicu diskusi panjang di berbagai kalangan. Warga di perbatasan antara Malaysia dan Indonesia di Kaltara ini dianaktirikan oleh pemerintahan Indonesia, geng. Dia ingin pindah, geng, dari Indonesia ke Malaysia saja karena lebih diperhatikan oleh negara Malaysia. DPR Indonesia langsung panik, geng, tentang hal ini. Ya, karena nggak panik, malu dong dengan negara Malaysia. Ngomongnya aja besar, bla 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 bla. Lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video dulu. Rakyat Malaysia di perbatasan ingin pindah ke jadi warga negara Malaysia dulu. Namun sekarang, geng, kok banyak ya, gengnya, rakyat Indonesia itu yang ingin menjadi warga negara Malaysia, kayak gitu ya, geng. Sampai anggota DPR aja ini marah, geng. Kenapa marahnya? Ya, karena masyarakat di perbatasan Kaltara ingin pindah ke Malaysia. Kenapa penyebabnya? Kok ingin pindah ke negara Malaysia? Emang di Indonesia tidak bagus apa? Kan di Indonesia lagi mau membangun negara kaya nomor 4 di dunia. Meskipun sekarang ini disebut negara suram. Sabar dulu, tunggu sampai 40 tahun, 20 tahun, kayak gitu. Oke, geng. Ini tentang masyarakat di Kaltara dianaktirikan, kayak gitu ya, geng. Makanya dia ingin pindah ke negara Malaysia. Wah, kok benarkah atau tidak? Jom kita simak dulu videonya. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dengan sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Bau benda silahkan komen ke bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, diberitakan masyarakat di perbatasan Kaltara, Kalimantan Utara, yang berbatasan langsung darat dengan Malaysia, ingin pindah ke Malaysia. Lantaran meskipun mereka menyatakan cinta kepada negeri ini, kepada Indonesia, akan tetapi mereka hidupnya tidak diperhatikan atau dianaktirikan oleh pemerintah Indonesia. BBM jarang bisa mereka akses, bahkan harganya sampai Rp30.000 per liter. Untuk mendapatkan BBM maka harus menembus hutan, tidak ada jalan akses. Begitu pula listrik di sana itu hanya sekitar 4 jam per hari. Dari fenomena tersebut ada beberapa hal yang bisa kita cermati. Jadi kebangetan, keterlaluan sampai masyarakat di perbatasan Kaltara, Kalimantan Utara, yang berbatasan langsung darat dengan Malaysia. Perbatasan daratnya juga cukup panjang garis perbatasannya. Mereka sampai ingin pindah ke Malaysia. Berarti itu sangat terlalu dan perasaan sangat kecewa pada pemerintah Indonesia yang tidak memperhatikan kehidupan dan kesejahteraan mereka. Jadi mereka lebih baik milih pindah ke Malaysia. Ini yang pertama. Yang kedua adalah demikianlah potret di dalam pemerintahan sekuler demokrasi.
ketika sudah ada keluhan, dan keluhan itu hingga pada puncaknya ingin bergabung pindah ke Malaysia pada masyarakat Kaltara tadi itu, perbatasan Kaltara, baru semua pihak yang terkait seperti Menteri Kementerian Dalam Negeri, terus Badan Penguatan Wilayah Perbatasan yang diketuai oleh Tito Karnavian, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, diminta untuk memperhatikan dan melakukan penguatan di daerah perbatasan Kalimantan Utara. Setelah ada keluhan yang memuncak sedemikian, baru mereka seperti disambar geledek di siang bolong. Yang terakhir adalah ingin kami sampaikan, di dalam Islam, maka setiap wilayah yang merupakan daerah kaum muslimin, maka itu punya hak untuk berkembang, dan setiap wilayah punya hak untuk di-upgrade kesejahteraannya hingga layak menjadi sebuah ibu kota. Kami cinta negara ini Pak, tapi kalau kami ditelantarkan terus, udah kami pindahkan aja ke Malaysia. Buat apa kami terus begini kalau tidak dipedulikan Pak? Saya hanya ingin titip begini Pak, karena ini kan di bawah Bapak. Ya, kebetulan lagi-lagi saya harus bicara dapil saya Pak. Ya, ini problem karena hari-hari ini Pak, ini semakin mengerikan. Karena apa? Karena ketiadaan akses jalan itu, maka untuk mendapatkan sembako juga nggak bisa Pak. Mendapatkan BBM nggak bisa. Listrik rata-rata udah turun ke 4 jam per hari. 1-2 bulan lagi mungkin udah nggak ada listrik Pak di daerah perbatasan Kalimantan Utara. Jadi saya sangat berharap agar Pak Menteri bersama BNPB itu, ayolah dorong kementerian lain untuk mencicil lah kita gitu. Terus-terusan lah mencicil, karena kasihan warga-warga di pedalaman itu. Kalau sakit udah pasti mati Pak. Nggak mungkin dibawa kemana-mana, ditandu Pak. Menembus hutan Kayan Mentarang itu nggak mungkin Pak. Ini kita bicara manusia gitu. Jadi saya berharap agar PU, Bappenas, Kementerian Keuangan betul-betul mencurahkan sedikitlah perhatian untuk rakyat kita di perbatasan sana Pak. Kemarin mereka menemui saya waktu saya Kundapil Pak. Mereka bilang gini Pak, kami cinta negara ini Pak. Tapi kalau kami ditelantarkan terus, udah kami pindahkan aja ke Malaysia. Buat apa kami terus begini kalau tidak dipedulikan Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai banjir bandang yang melaluh lantakan Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, pemimpin-pemimpin yang serakah, yang zolim terhadap rakyatnya, lihatlah penderitaan kami di sini. Aceh wajib merdeka. Bagaimana kalian? Aceh merdeka! Warga di perbatasan antara Malaysia dan Indonesia di Kaltara ini dianatirikan oleh pemerintahan Indonesia, geng. Dia ingin pindah, geng, dari Indonesia ke Malaysia saja karena lebih diperhatikan oleh negara Malaysia. DPR Indonesia langsung panik, geng, tentang hal ini. Ya, karena nggak panik, malu dong dengan negara Malaysia. Ngomongnya aja besar, bla 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 bla. Lihat aja ingin merdeka, Maluku, mana lagi? Pokoknya yang ada perbatasan-perbatasan itu, kita melihat negara orang, wah kok negara orang dikituin ya. Wah kok hidupan negara orang tuh enak ya. Wah kok jalan ini tuh juga. Wah ada bantuannya dari pemerintah langsung masuk ke IC ya. Wah enak ya. Udah bukan dari sekarang, geng. Udah dari dulu mereka itu meraung di sana, geng. Seperti macan kelaparan. Namun sampai sekarang mana pemerintah? Akses jalan kadang di sana itu membeli BBM itu ke negara Malaysia. Barang-barang pokok itu beli ke Malaysia. Kenapa? Ya karena lebih murah. Kayak itu geng ya. Karena lebih murah beli ke Malaysia daripada ke Indonesia. Kenapa demikian? Ya karena jalannya seperti itu geng. Cobalah pemerintah bijak sedikit kayak gitu ya geng ya. Hasil uang korupsinya tuh dibangunkan di sana. Kayak itu pasti lebih baik geng. Oke, Ikinya akan mereaction beberapa video lagi. Ini tentang Garuda di dadaku, Malaysia di hatiku. Masyarakat di dataran tinggi Krayan,
Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara melakukan aksi demonstrasi di kantor Camat Krayan Selatan, Kamis, 27 Februari 2025, siang. Puluhan aksi massa perbatasan RI Malaysia yang mengenakan pakaian adat Dayak itu datang membawa sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat. Satu di antara 6 tuntutan aksi massa adalah meminta kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera menetapkan Krayan Raya sebagai DOB atau Daerah Otonom Baru. Rasa kecewa masyarakat Krayan kepada pemerintah pusat yang disampaikan aksi massa tampak dari berbagai macam kalimat pada spanduk. Garuda di dadaku, Malaysia di perutku. Terima kasih Malaysia, bunyi tulisan di spanduk yang dibentangkan masyarakat Krayan. DOB Krayan atau pindah Malaysia, bunyi tulisan protes masyarakat. Tak hanya itu, masyarakat di perbatasan Kaltara ini juga membawa atribut bendera Malaysia saat menyampaikan kekecewaan mereka terhadap pemerintah. Usia Indonesia sudah masuk 80 tahun, tapi sampai saat ini masyarakat adat di wilayah perbatasan belum merasakan kemerdekaan seutuhnya. Ungkap Koordinator Lapangan Aksi, Dona Sepianto kepada tribunkaltara.com. Menurutnya, infrastruktur jalan di Krayan masih sangat tidak layak. Ditambah kebutuhan pokok masyarakat di Krayan sampai hari ini masih bergantung pada negara tetangga yaitu Malaysia. Gubernur Kaltara sendiri yang ngomong, Zainal Arifin Paliwang. Beliau bilang, masyarakat di sana masih setia sama NKRI tapi isi dapur mereka dari beras, gula, minyak, sampai sabun cuci piring, semuanya dari Malaysia. Coba lo tengok jalanan di Kalimantan Utara. Infrastruktur amburadul, ekonomi nyungsep, dan rakyat di perbatasan harus naik bot ke Malaysia buat beli beras. Dalingenesnya nih ya, kata Zainal lagi, lo berdiri di Pulau Sebatik bagian Indonesia, terus lo nengok ke Tawau di Malaysia, cahaya lampu bersinar terang, gedung-gedung menjulang, jalan rapi. Tapi lo balik tengok ke Sebatik Indonesia, gelap gulita bro. Gak usah terlalu sibuk bilang kita negara besar, punya sumber daya alam melimpah. Tapi rakyat lo di perbatasan makan dari negara tetangga. Lo bangga Indonesia? Buktikan dengan kerja nyata. Bukan cuma pekikan dan klaim sejarah yang gak ada efek buat rakyat kecil. Dan lo tahu yang paling ironis. Slogan NKRI harga mati itu masih diteriakin kenceng banget sama warga di perbatasan. Tapi di saat yang sama, mereka antre di perahu buat nyebrang ke Tawau cuma buat beli sabun cuci, beras, bahkan popok bayi. Padahal merekalah yang jaga perbatasan, yang jadi benteng terakhir kedaulatan. Tapi perutnya tetap ngarep dari Malaysia. Masyarakat luas. Fenomena warga perbatasan Malaysia yang secara terang-terangan menyatakan ingin bergabung dengan NKRI memicu diskusi panjang di berbagai kalangan. Isu ini bukan sekadar soal emosi atau simbol belaka, melainkan menyangkut hubungan diplomatik yang sangat sensitif bagi kedua negara. Sejarah lama yang penuh dinamika, kini kembali mencuat ke permukaan dan mengguncang stabilitas Asia. Keinginan warga tersebut memunculkan tanya besar mengenai apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Ternyata ada akar sejarah yang sangat kuat, di mana Indonesia dan Malaysia hampir saja bersatu dalam satu naungan besar bernama Indonesia Raya. Dahulu, warga di sana sempat mengibarkan bendera merah putih sebagai bentuk kesetiaan mereka pada visi persatuan itu. Namun rencana besar tersebut akhirnya kandas di tengah jalan karena adanya perbedaan pendapat di antara para tokoh bangsa kita sendiri. Gagasan persatuan yang dulu diperjuangkan tokoh Ibrahim Yaakob harus berubah arah setelah Jepang menyerah. Indonesia akhirnya memilih merdeka lebih cepat pada Agustus tahun 1945 tanpa menunggu wilayah Malaya. Sementara itu, pihak Malaysia baru bisa menghirup udara kemerdekaan sekitar 12 tahun setelah peristiwa bersejarah di Jakarta. Meski waktu telah berlalu sangat lama, sisa-sisa semangat serumpun itu rupanya masih tersimpan rapat di hati sebagian warga yang tinggal di wilayah batas. Baru-baru ini narasi tentang keinginan berpindah kewarganegaraan tersebut mendadak viral di ruang digital. Sejumlah warga di pinggiran Federasi Malaysia disebut mulai menunjukkan janji setia kepada tanah air kita secara emosional. Mereka bahkan mengklaim sudah sangat siap untuk mengibarkan bendera merah putih jika sewaktu-waktu bergabung menjadi bagian resmi NKRI. Mimpi memang media Indonesia nih, geng. Terlalu banyak halu, terlalu banyak hoa. Warga di perbatasan Malaysia ingin gabung jadi warga Indonesia. Ini hoa. Kalau yang ingin gabung itu adalah warga Indonesia yang di perbatasan Kaltara dan juga Sebatik dan lain sebagainya, itu yang ingin masuk ke negara Malaysia, ingin bergabung jadi warga negara Malaysia. Kenapa demikian? Karena warga-warga itu dianaktirikan oleh pemerintahan kita. Kayak gitu ya, geng. Inilah, geng, yang inginnya selalu mensuarakan kasihan orang-orang di perbatasan, orang-orang yang tidak
apa namanya, yang orang-orang yang masih ketimpangan, yang tidak ada kesejahteraan kayak gitulah, geng. Karena pejabat-pejabat kita itu masih sibuk. Sibuk untuk apa? Untuk memperkaya diri, untuk mengembangkan bisnis mereka masing-masing, untuk menghidupi keluarga-keluarga mereka, biar keluarga-keluarga mereka tuh enak jalan-jalan ke luar negeri kayak gitu ya, geng ya. Anak-anaknya bisa enak kayak gitu ya, hidupnya bisa enak kayak gitu, geng. Jadi itulah, geng, negara Konoha yang disebut negara Konoha ya, seperti itulah ya. Jadi gak ikisnya gak usah panjang lebar untuk menjelaskan itu Konoha apa. Inilah Indonesia. Itulah contoh salah satunya. Nanti ada yang koyak nih. Pasti ada yang koyak. Oke, yang mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.